Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah maupun melalui Zoom. Karena situasi sekarang semakin tidak memungkinkan untuk kita melakukan secara tatap muka. Ya, di mana akhir-akhir ini banyak orang terpapar COVID-19. Orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kenal. Ya, sehingga 2 minggu yang lalu saya pun melakukan isoman selama 3 hari karena saya atau bergaul, ya, keluarga saya bergaul atau kontak dengan orang yang positif yang kita baru tahu ya besoknya. Jadi setelah itu saya harus melakukan tes PCR dan juga antigen, dan puji Tuhan hasilnya negatif, ya. Kita patut bersyukur, dan seperti tadi dikatakan oleh saudari Koni, ya, kita harus mengetatkan, ya, menerapkan prokes dengan ketat, ya, supaya kita juga bisa tetap terjaga, ya, dari paparan virus yang luar biasa ini. Jaga kesehatan, ya, minum vitamin yang banyak. Kemudian tidur juga harus cukup, ya. Biarlah pada malam hari kita gunakan waktu kita akan siapkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah warisan abadi. Satu tema yang cukup menarik saya pikir, terutama untuk kita yang usianya sudah setengah baya, ya, 50 tahun kedua dikatakan, dimana kita harus sudah mulai siap-siap, ya, untuk bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak cucu kita, yaitu warisan, ya. Banyak orang yang lalai mengenai warisan ini dan dengan berpikir kadang-kadang gampang lah itu, ya, padahal itu cukup rumit ternyata mengenai warisan ini. Banyak orang yang gagal, ya, mengatur warisan ini dan terjadilah kehancuran, ya, dalam keluarganya. Jadi banyak anak-anak yang menjadi ribut dengan saudaranya, saudara kandungnya. Hubungan keluarga terputus karena sebagai orang tua belum bisa memberikan atau menyiapkan secara baik warisan yang diberikan kepada anak cucunya. Ya, seringkali kalau kita mikir, ya, atau mendengar tentang warisan, kita terpikir mengenai harta. Itu saja yang kita harus wariskan. Dan bagaimana kalau kita tidak memiliki harta? Tapi itu salah. Kita akan lihat apa yang Tuhan apa itu warisan, ya, saat ini. Ada juga hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, dan ini dikatakan oleh rekan sekerja saya, ya, yang usianya, ya, seusia ayah saya, ya, dan ini dikatakan ya sudah lama sekali, ya. Dia katakan ketika dia baru saja menerima pensiunan, dia bilang, kamu dengar tadi hamba Tuhan bicara apa, ya. Dia katakan rasanya menurut sih enggak seperti itu, ya. Apa sih saya bilang, ya, tadi dengarkan, ya, bahwa kita tidak usah memikirkan anak cucu. Biarlah berkat yang Tuhan berikan itu kita salurkan ke gereja dan utamakan pelayanan untuk Tuhan. Nah, apakah memang seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang warisan. Ya, menurut definisi atau jawaban dari pengelola, ya, question, ya, dia katakan warisan adalah hadiah kehormatan dan dukungan yang diberikan oleh kepala keluarga kepada anak-anaknya yang dimaksudkan bagi pemeliharaan dan status keluarga mereka. Jadi memang warisan ini adalah
suatu anugerah lah boleh dibilang, hadiah kehormatan, hadiah ya yang diberikan kepada seseorang atau ya dalam hal ini kepada keturunan kita ya sebagai bentuk dukungan bagi pemeliharaan kehidupan orang-orang yang menerima warisan itu. Dalam hal ini keturunan kita. Mereka nggak usah bekerja, makanya disebut sebagai hadiah kehormatan untuk mendapatkan harta yang kita wariskan. Ya mereka hanya tinggal menerima saja. Nah, jadi kita melihat bahwa warisan ini memang diperuntukkan ya bagi kelangsungan kehidupan keturunan kita. Dan Amsal bilang bahwa orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Berbeda dengan orang berdosa. Kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi orang-orang benar. Di sini ada atau berbicara mengenai keadilan. Yang satu adalah orang baik, yaitu melakukan kebajikan. Dan satu lagi adalah orang berdosa, melakukan kejahatan. Dan Tuhan melalui atau dalam Amsal 13 ayat 22 melalui ayat ini mengatakan bahwa orang baik itu meninggalkan warisan. Tetapi kekayaan orang yang berdosa itu justru disediakan atau disimpan untuk orang-orang benar. Ya. Siapa sih orang benar? Orang yang bagaimana sih orang yang benar? Orang benar yang bersih kelakuannya. Maka berbahagialah keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Jadi orang yang benar, yang bersih kelakuannya, maka ya keturunan itu akan berbahagia. Kenapa? Karena dia memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah menyatunya perbuatan dan perkataan. Tidak omdo, tapi apa yang dikatakan itu yang dilakukan, diperbuat. Tidak perlu orang melihat dan dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi semua yang dilakukannya itu berasal dari dalam diri. Jadi dia tidak pernah berbohong karena apa yang dikatakan itu akan dilakukannya. Itulah integritas. Dan orang yang memiliki integritas adalah orang yang benar dan bersih kelakuannya. Dan dia akan menyediakan warisan bagi anak cucunya. Ada lagi definisi lain yang dikatakan oleh seorang ahli bahwa warisan adalah segala sesuatu, dalam hal ini harta, peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Di sini berarti ada harta, yang kedua ada peristiwa kematian, yang ketiga ada pelakunya yaitu pewaris. Dan satu lagi adalah penerima yang disebut ahli waris. Nah, jadi warisan terjadi ketika ada peristiwa kematian dari seorang yang memiliki harta. Dan itu diberikan kepada sekumpulan orang ya, yang sebagai ahli waris. Nah, seringkali warisan ini juga merupakan satu norma sehingga diatur dalam hukum waris. Ternyata di dalam hukum waris dikatakan bahwa warisan itu bukan hanya berupa hak atau berupa harta saja, tetapi juga termasuk kewajiban. Kita bisa melihat di dalam perjanjian kredit itu dikatakan bahwa perjanjian ini tidak akan berakhir ketika salah seorang yang menandatangani atau pihak-pihak yang menandatangani itu meninggal. Tapi itu akan dilanjutkan oleh kepada ahli warisnya. Ahli warisnya bertanggung jawab untuk
kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang dari si pewaris. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai hutang yang kita miliki itu melebihi harta yang kita punyai. Karena itu justru akan merepotkan buat orang-orang yang menjadi ahli waris kita, anak cucu kita itu. Bukan memelihara hidup mereka, tetapi malah menyusahkan mereka. Ya Tuhan mau supaya kita bisa mengelola dengan baik apa yang menjadi harta kita yang Tuhan sudah percayakan. Ya kembali, warisan yang pertama itu adalah harta, yang kita bicara harta. Ya, Amsal 19 ayat 14 katakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Ya, dilanjut saudara. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ada kaitannya rumah dan harta yang menjadi warisan, yang bisa diwariskan, itu dengan istri yang berakal budi, yang merupakan karunia Tuhan. Kenapa? Banyak istri-istri yang tidak berakal budi, sehingga dia tidak bisa mengatur apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hal ini hartanya, dan tidak tertinggal harta untuk anak cucunya. Tetapi istri yang berakal budi adalah istri yang bisa mengelola hartanya sehingga ya dapat meninggalkan harta untuk anak cucunya sebagai warisan. Ya. Kenapa penting ya harta ini dalam kehidupan kita? Tuhan juga mau supaya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Anak-anak cucu kita yang terpelihara itu juga bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya atau dengan warisan yang kita juga berikan kepada mereka. Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kalau kita lihat, ya atau rekan-rekan semua kita melihat di sini, kita punya kewajiban untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat ini berbicara kepada orang-orang Israel ya yang telah diwariskan oleh Allah, ya diberikan warisan oleh Allah, yaitu tanah pertanian. Jadi hasil pertama dari segala penghasilan dari pertanian itu. Ya. Ini merupakan pengakuan bahwa bahwa Allah lah pemilik tanah itu. Ya. Dan dikatakan ketika kita mengakui dia sebagai pemilik tanah, kita menghormati dia. Dan siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Kita memuliakan Tuhan dengan harta kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan siapa yang menghormati Tuhan maka akan Tuhan hormati. Dengan apa? Dengan janji dia. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap, saudara. Dengan air buah anggur. Jadi berlimpah. Kita tidak akan kekurangan kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, jadi ada janji berkat yang melimpah dalam kehidupan orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan harta yang dimilikinya. Ya, ini merupakan hukum sebab akibat. Ketika kita menghormati Tuhan dengan harta kita, maka berkat itu, akibatnya berkat itu melimpah dalam kehidupan kita, meluap. Karena kita tidak akan kekurangan. Ya, perjanjian lama itu sudah mengatur, Allah mengatur mengenai tanah milik. Jadi di situ diatur bagaimana
pembagiannya, urutan keluarga. Putra yang sulung itu mendapatkan jatah 2 kali lipat. Kemudian juga kalau tidak punya putra maka diberikan kepada putri, ya, warisan tanah ayahnya itu. Kemudian juga kalau tidak memiliki keturunan langsung gimana? Ya diberikan kepada pelayan atau saudara jauh. Ya, makanya Abraham sempat bicara ketika dia menantikan anak kok nggak ada aja. Ya. Dia bilang, wah ini sih ya hambaku yang akan mendapatkan. Tapi Tuhan bilang tidak. Ya, hambaku yang akan mewarisi semua hartaku. Tuhan bilang tidak, anakmu. Ya. Dan kemudian harta yang atau warisan yang Tuhan sudah atur, tanah yang diwariskan itu tidak boleh ya dimiliki oleh suku lain. Jadi tidak boleh bertukar-tukaran begitu ya. Nah, tidak boleh dilepaskan secara permanen. Ya, kalaupun sampai terpaksa, itu harus ya nanti dikembalikan di tahun Yobel. Jadi kita mungkin mengalami kesulitan, orang Israel mengalami kesulitan sehingga dia harus menjual, menggadaikan, tetapi itu harus dibalikan ya kembali. Ya. Inilah aturan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada umatnya Israel. Ya, Tuhan memberikan aturan-aturan dan ya bagaimana warisan itu harus diatur sedemikian rupa. Ya, jadi cara memperoleh nafkah itu diatur oleh Tuhan dan kelangsungan hidup itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, ini adalah perjanjian lama. Ya, perjanjian lama berbicara mengenai warisan harta. Ya, dan warisan harta ini kita tahu itu bisa atau sering membawa kehancuran ya di dalam kehidupan orang yang menerimanya. Oleh sebab itu Paulus menekankan atau memberi ajaran kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kalau kita hanya memberikan harta ya atau warisan harta dan kita memiliki harta, itu seringkali membuat kita tidak ingin kehilangan lagi harta itu. Dan itulah yang dikatakan itu cinta. Ya, cinta uang, cinta harta. Sehingga tidak boleh ya kita kehilangan itu. Bahkan ketika seseorang memiliki satu harta ya atau ya apapun sebetulnya di dalam dunia ini, di dalam diri manusia itu selalu ada keinginan nafsu yang terus bertambah. Kepuasan itu terus harus meningkat ya dalam teori kepuasan ini. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu kita akan terus ingin naik lagi. Demikian juga dengan harta yang kita miliki. Kita seringkali merasa ya bahwa kita kalau punya segini cukup deh, tapi ternyata tidak. Ketika itu tercapai terus jadi targetnya naik. Ya itu harus hati-hati supaya kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan, dalam nafsu yang hampa. Ya, kita tidak boleh mengikuti nafsu yang hampa itu, yang bisa menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jangan sampai kita mencintai harta kita itu melebihi segalanya. Ya, jadi seringkali orang yang mencintai uang itu menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan kita bisa melihat anak muda itu banyak yang hancur kehidupannya
Karena apa? Memperoleh kekayaan secara tiba-tiba saat belum memiliki kedewasaan. Yaitu satu kemampuan untuk mengelola dan juga memiliki karakter yang baik. Ya, ketika memiliki banyak kekayaan secara tiba-tiba. Ingat, harta memang tidak bertahan lama. Ya, kita melihat bahwa sering kali harta itu membawa kehancuran dalam kehidupan orang yang memiliki. Padahal Tuhan mau dengan harta kita ini kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, di dalam Matius 25 dalam satu perumpamaan tentang talenta, ada 3 orang yang diberikan ya, oleh Tuhan itu talenta. Yang satu diberikan 1, yang kedua diberikan 2, yang ketiga diberikan 5. Yang 2 dan yang 5 itu bisa mengembangkan talentanya sehingga menjadi berlimpah. Mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi berbeda dengan orang yang satu ini. Yang orang yang satu ini jahat sebetulnya. Dan dia malah mengatakan bahwa Tuhan ini jahat. Ya, oleh sebab itu Tuhan menjawab. Ya, bahwa ya di dalam ayat 26 dikatakan nih. Matius 25 ayat 26. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini sesuai dengan firman Tuhan ayat di Amsal tadi bahwa justru kekayaan orang berdosa itu diberikan kepada orang benar. Dan Tuhan mau supaya harta itu dikelola dengan baik, dan ketika kita mengelola dengan baik menjadi orang yang benar, bersih kelakuannya, ya, mempunyai integritas, mau bertanggung jawab, maka Tuhan akan melimpahkan, ya, itu akan ditambahkan lagi. Ya. Dan ini bicara masalah pertanggungjawaban. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Ya, ada satu lagi ya perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya atau kepada seseorang yang bertanya kepada dia. Ya, ini di dalam Lukas 22 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada ya daripada hartanya, daripada apapun juga yang dia terima, dia peroleh. Ya. Dan kekayaan ini nanti kita bisa lihat kaya di dalam Allah itu seperti apa. Ya. Nah, jadi dikisahkan, nanti kita akan melihat satu kisah. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-20-nya, ayat sebelumnya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, kita tahu kisah ini ada dalam kisah orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Coba kita lihat kisah ini. Ayat 13 berbunyi demikian, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Warisan yang dipersoalkan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya, Tuhan Yesus menjawab bahwa aku bukan pengantaramu, ya, bukan hakim ya, untuk mengurusi warisan itu. Nah,
Kemudian ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan menekankan di sini bahwa dalam kisah ini orang yang meributkan masalah warisan adalah orang yang tamak. Dan Tuhan bilang waspada terhadap segala ketamakan. Karena apa? Hidup kita tidak tergantung pada harta yang berlimpah-limpah. Ayat 16 kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana dapat menyimpan hasil tanahku. Kemudian ayat yang ke-18 dikatakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Soal dapat ide ya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19 sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, kita melihat bahwa harta dunia ini seringkali juga menimbulkan atau memunculkan sifat ketamakan kita. Karena yang tadi saya bilang, selalu ingin bertambah. Kita tidak ingin kehilangan, tapi kita selalu ingin terus menambah. Oleh sebab itu, karena harta dunia itu sering membuat orang menjadi tamak dan hancur hidupnya. Karena bisa membawa kita mencintai harta yang kita miliki. Perjanjian baru lebih menekankan kepada warisan rohani, bukan warisan harta. Kita akan lihat di dalam Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5 katakan, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Nah, jadi jangan hanya kaya secara jasmani, tetapi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan. Ketika kita kaya dalam iman, maka kita akan menjadi ahli waris kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, apa itu? Kita lihat di dalam Wahyu. Nah, ini perjanjian baru ya. Kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu 21 ayat 1 katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, jadi sasaran iman perjanjian baru, sasaran dan pengharapan terakhir dari iman perjanjian baru adalah suatu dunia baru yang diubah dan ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, di mana dunia yang baru ini merupakan tempat Kristus tinggal dengan umatnya. Kristus yang sudah mati itu, yang mengubah dan menebus dunia ini dan menguduskannya, kemudian menjadi tempat Kristus tinggal dengan umatnya, di mana kebenaran akan berdiam dalam kesempurnaan kekudusan. Ya, jadi inilah tempat di mana manusia dan Allah itu tinggal bersama-sama. Orang tebusan akan menerima tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Dia nyata
dapat dilihat, dapat dijamah, namun tidak dapat rusak dan bersifat abadi. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Inilah warisan rohani yang Tuhan mau kita berikan kepada anak-anak kita. Sebenarnya kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kepercayaan menjadi orang tua. Karena orang tua ini dengan menjadi orang tua kita bisa memberikan kontribusi abadi bagi dunia. Baik melalui karya kita yang bisa berupa tulisan, rajutan, atau lukisan, atau teladan hidup kita. Suatu reputasi yang penuh integritas. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau ya supaya kita memberikan atau berkontribusi abadi bagi dunia ini, terutama untuk hal-hal rohani yang harus kita wariskan. Apa? Yang pertama adalah kekudusan. Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sulit memang perintah ini, tetapi pasti bisa dilakukan kalau kita dipenuhi dengan roh. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayatnya ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian kalau kita penuh dengan roh ayat 19, maka ya, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji, pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kekudusan akan membuat kita bisa memuji, bermazmur, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Ya. Dan kita boleh ya memberikan atau wariskan kekudusan ini bagi keturunan kita, anak cucu kita. Yang kedua, kasih. Ya, di mana kasih ini adalah yang dimaksud adalah kasih Kristus yang merupakan dasar hidup suami istri. Kita tahu pernikahan adalah lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri, dan Tuhan ingin kita tahu bahwa itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan umatnya. Nah, selama di dunia ini hubungan sesama, terutama suami dan istri, itu harus hubungannya seperti Kristus dengan umatnya, dengan jemaatnya. Ya, dikatakan di sini ayat yang ke Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kasih kita bisa saling terikat satu sama lain. Kita bisa bersatu dan saling menyempurnakan. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa wariskan? Ketaatan dan kesetiaan. Di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketaatan Tuhan mau ada dalam kehidupan kita, dan itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita bisa taat kepada kita kalau kita juga
terlihat taat kepada orang tua kita, taat kepada Tuhan. Dan satu lagi, Wahyu 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kesetiaan yang Tuhan juga mau supaya kita berikan kepada anak-anak kita. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita semua. Yang keempat, saudara, adalah kedewasaan. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ketika kita dewasa mencapai kepenuhan Kristus, ya, pertumbuhan kita itu sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka ya kita akan juga bisa mewariskan hal-hal lainnya. Misalnya di dalam ada 10 sebetulnya yang bisa diwariskan. Tanggung jawab. Orang dewasa pasti bertanggung jawab. Orang dewasa pasti mempunyai kekuatan dan itu bisa kita wariskan. Disiplin, hidup yang disiplin itu kita juga bisa wariskan karena kita mengerti kedisiplinan itu sangat baik. Kemudian juga kedewasaan, karena kita dewasa, kita memiliki hikmat, kita memiliki rasa hormat, itu semua bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi Tuhan mau supaya kita lebih mementingkan warisan abadi buat anak-anak kita. Dan itu semua ya harus didasarkan kepada ada 2 perintah agung. Ya, Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dan kita juga mengasihi sesama kita. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki harta kita, kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, memberikan untuk pelayanan, ya, untuk hal-hal yang ya mendorong ya supaya ada kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Itu baik. Kita mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan juga kita harus mengasihi sesama kita. Itu hukum yang kedua. Kalau kita mengasihi sesama, ya kita bisa bicara bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena ada satu ayat katakan, bagaimana seseorang dapat mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu lebih sulit. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan atau mengasihi sesama kita yang kelihatan. Ya, dan ini ya dalam ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Nah, ya jadi disinilah ya kita diperintahkan Tuhan untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya, dengan kasih dalam perkataan dan perbuatan. Itulah lemah lembut. Ya, Tuhan katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena mereka akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi pada malam hari ini kita tahu bahwa Tuhan menginginkan supaya kita mengatur, mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, harta kita, untuk memelihara juga kehidupan anak cucu kita dengan cara mewariskan kepada mereka. Tetapi ada hal yang penting, jangan itu saja yang diberikan, karena itu bisa menghancurkan anak-anak kita. Tetapi ada hal yang penting, hal-hal rohani, warisan abadi yang harus kita berikan kepada mereka sehingga mereka juga bisa mengelola warisan jasmani itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.